Sempat ramai beberapa waktu lalu di media sosial terkait proses mediasi dengan sang mantan suami Virgon. Inara kali ini kembali hadir dengan karirnya yang semakin melambung di dunia entertainment. Inara mengungkapkan dirinya saat ini akan lebih fokus untuk pekerjaan yang sedang dijalani dan lebih banyak mengisi waktu kosongnya bersama dengan anak-anak. Di kesempatan yang sama, ibu dari 3 anak itu harus mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Memasuki usia anak-anaknya yang kini sudah semakin besar, membuat Inara untuk lebih bisa mengajarkan mereka terkait keutamaan dalam berpuasa. Kendati demikian, tidak dengan putranya yang paling bontot, yang masih harus belajar dan mencoba untuk memulai puasa di tahun ini. Lantas, apa yang menjadi tradisi Inara dan anak-anaknya saat menjalani ibadah puasa? Iya, maksudnya menyambut Ramadan tahun ini. Nggak ada yang spesial ya, cari duit semuanya. Dan sudah sendiri kan sekarang Ramadan tahun ini Kak. Iya. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Iya. Ya nggak ada, makanya aku bilang kerja aja paling. Karena kan harus bayar THR ya. Hidup keras ya. Kesiapannya mungkin secara mental menghadapi Ramadan kali ini seperti apa, menyikapinya, kan ada sesuatu yang berbeda pastinya dengan yang kemarin. Nggak ada sih, paling ya alhamdulillah mah kerjaan ada aja, jadi ya paling diisi dengan pekerjaan aja sama waktu untuk anak-anak itu doang paling. Mau ngapain lagi, pasangan nggak ada, apa yang disiapin? Kesehatan. Iya. Mengajarkan anak-anak untuk berpuasa juga gimana sih Kak? Kebetulan kalau Starla dari usia 3 tahun udah terbiasa puasa setengah hari. Terus juga pas dia di usia 5 tahun puasanya alhamdulillah sudah mulai full, udah mulai umur 6 tahun udah mulai stabil tuh sampai dia usia saat ini 8 tahun udah terbiasa, bahkan udah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis tuh. Kalau untuk yang kecil yang kembar itu gimana ngajarinnya? Belum sih. Kalau Ali anak yang nomor tengah itu dia udah bisa sih puasa. Seharian tuh udah bisa. Tapi nggak tahu deh Ramadan kali ini mudah-mudahan ya, karena ini kan perdananya dia mencoba untuk ikutin ritme kita nih setiap harinya puasa gitu, kuat atau enggak. Nah, anak kecil kan soalnya demen banget nyemil ya. Tapi memaknai ke anak-anak seperti apa Mbak? Apa ya kita mengajarkan mereka bahwa ini yang kita tahan ini bukan cuma lapar tapi juga berusaha untuk mengontrol emosi gitu. Juga ngasih tahu ke mereka gimana sih rasanya nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu di luar sana, anak-anak yang kurang beruntung yang mungkin nggak, bahkan bukan cuma makan nasi ya, bahkan setiap harinya berjuang gitu untuk bisa makan nasi gitu. Jadi supaya mereka menghargai juga apa yang disediakan untuk mereka makan gitu. Supaya ada permintaan khusus nggak sih dari anak-anak kalau di Ramadan itu harus minta makanan? Biasanya kalau habis puasanya full, wah ada aja tuh permintaannya. Bukanya minta pakai apalah. Tapi ya dari aku sih, aku kasih, cuman kewajiban yang pertama itu kalau setiap sahur dan buka puasa itu kurma ajwa, terus sama ini buah potong. Karena itu kan sunnah yang dianjurkan sama Rasul kan ketika Ramadan. Kuat full time dari Insya Allah. sahur sampai Insya Allah. Karena mereka ada suplemen juga. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri semangat sih kalau misal untuk kayak bangun sahur kan biasanya gak suka malas-malasan gitu. Seperti apa biasanya mereka? Alhamdulillah sih kalau untuk Starla udah gampang ya dibanguninnya. Ali juga gampang sih juga dibangunin, jadi nggak pakai tantrum lama-lamaan sih. Alhamdulillah nggak ada drama. Kalau yang paling bontot tuh yang agak repot. Biasalah anak bontot. Nara full ngisi kerjaan di Ramadan? Insya Allah. Tapi untuk sementara ini sih udah ketahuan ya, udah bisa ketahuan dapat titiknya. Tapi biasanya tradisi untuk dari keluarga Kak Inara sendiri ini sebelum masuk di bulan puasa nih apa sih Kak? Mungkin dari anak-anak sendiri mungkin minta jalan-jalan dulu kah atau seperti apa, itu biasanya kan ada? Nggak ada sih tradisi yang gimana-gimana, bahkan kita ke ziarah aja nggak wajib kok.
karena kayak apalagi kalau misalkan kita terkendala sama jadwal kan, sama waktu, nggak mau terlalu ngoyo maksain di mana, yang penting kirim doa Al-Fatihah untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk bisa ziarah ya kita akan sempatkan ke sana gitu. Jadi bukan perihal sesuatu yang wajib gitu, fardu ain, enggak. Faina, mungkin selain kurma apa sih menu wajib Faina kalau buat buka biasanya? Apa ya? Ya apa aja yang karbo-karboan. Oh ya, tapi yang pembukaannya itu openingnya adalah udah pasti wajib kurma ajwa yang jumlah ganjil, kemudian buah potong, kemudian aku minum kayak superfood suplemen fiber gitu untuk melengkapi nutrisi kan. Abis itu udah baru makan yang lain, entah itu gorengan atau apa gitu. Jadi yang paling penting ini kan sebenarnya melengkapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya. Sisanya hanya bonus lah. Kendala nggak bahan pokok naik gitu jadi single parent? Bahan pokok lagi pada naik. Iya sih memang, tapi karena memang aku nggak gitu doyan nasi, kayaknya nggak terlalu ngaruh. Nggak gitu ngaruh, karena aku mengganti karbo aku dari nasi ke kentang kayak gitu, singkong, jadi nggak terlalu ngaruh yang gimana. Udah Kak greeting buat menyambut puasa. Greetingnya apa ya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Semoga puasa kita dan amal ibadah kita seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi selama 3 bulan di awal saya udah latihan sendiri intens bersama dengan pelatih aslinya Ilyas Pikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gembleng, nggak main-main juga. Gemblengnya juga serius dengan stand kiri, karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan. Jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu loh. Itu sih yang paling sulit. Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue ini atlet nih, gue kasih tau lo ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, tarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu, terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijet lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Gua harus berhadapan dengan 6 petinju dalam 1 hari selama 10 hari nggak berhenti. Nggak, udah lewat kan. Saat itu aja. Recovery-nya berapa lama Bang setelah itu mungkin? Oh, recovery-nya 3 bulan. Dan itu yang seperti gue bilang tadi, pada masa saat itu kan gue lagi program hamil bersama istri. Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget, kualitas spermanya jelek, gagal. Komentar Ciolip sendiri seperti apa itu? Gak apa-apa katanya, gak apa-apa. Itu udah resiko katanya. Dan ini menjadi program pertama kali atau gimana? Yang ke beberapa kali sebenarnya. Jadi kita gagal terus ya, salah satunya pas syuting kemarin. Harus tetap tunda gitu ya Bang? Tapi gimana sih Bang, maksudnya di satu sisi lo sedang dapat pertandingan, tapi di satu sisi juga kamu harus Apa hidup memang begitu, harus ada yang dikorbankan ya. Yang penting kita jalani sepenuh hati. Oh, betul langsung. Sama dengan saya juga begitu. Saya kalau latihan mati-matian, tapi saya pun pada banyak sakit, kok tetap saya lanjut terus. Iya. Bisa berhasil jadi juara dunia. Iya. Itu kalau kita tidak punya sama Anu, kalau tidak berhasil menjadi film yang baik, mana bisa mungkin jadi, harus usaha sampai jadi. Bagus briefing gua. Mas ini tadi juga menarik selain Iya. itu juga ngitomin badan itu gimana? Iya, karena beliau kan memang orang Saparua yang dulu lebih hitam dari ini. Ini sudah agak putih ya, sudah perawatan ya. Hitam, dulu saya latihan hitam. Hitam banget. Oh, matahari panas, hitam, lari di Iya. puncak.
Saya sampai sendiri pukul pakai barang di belakang 10 kilo 15 kilo di belakang Iya. lari sampai dari teman-teman saya tuh dari bawah sampai dari bawah sudah 3 hari saya tuh di puncak atas terakhir Iya. di Bogor. Jadi harus tiap 3 hari gue harus dicet. Chatnya itu semua. Dicet. Beliau lihat gue dicet. Jadi Sama saya kalau luntur chat lagi dan itu merusak kulit kan. Iritasi semua. Tapi nggak apa-apa. Ya gue lah. Lu mengamati Tonjok. Gara-gara Tonjok. kelereng tonjok. Karena Gue juga nakal, gitu. saya tonjok. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena saya nggak bisa lihat orang kalau galak, kalau marah-marah sama saya begitu saya pukul. Iya. Iya. Sabar makanya- Om, sabar. Mereka wartawan saja. Berarti ada kemiripan antara Lu juga bandel juga kecil dulu apa gimana? Ada sih. Cuma bedanya apa ya, bedanya gue Cina doang kali ya. Jadi memang waktu kecil emang gue suka berantem, dan gue pernah berantem gara-gara kelereng. Sama juga. Iya, karena biasalah namanya di tempat kita tinggal kan ada yang lebih besar badannya, kita diganggu, kita lawan, kepala kita dipukul, akhirnya kita lawan balik kan. Dan itu memang hal-hal biasa di kehidupan anak-anak lah, bagaimana seorang anak itu bertumbuh. Cuma kebetulan Elias Pikal itu berani banget, bukan berani aja, berani banget. Itu yang membuat akhirnya mamanya itu suka pukul. Dan kasihannya di sini di film ini adalah bagaimana seorang mama tuh batinnya terluka karena dia harus mukul anaknya dengan sangat keras supaya anak ini jangan jadi orang jahat. Dia takut anaknya jadi debt collector. Tanya langsung. Iya. Dia takut ya. Takut mama Ana ya. Sampai polisi datang di rumah saya itu. Iya. Itu saya punya om ada kasih latihan. Jadi saya mama suruh saya lebih kayak om saya bilang lebih kasih dia jadi petinju aja. Iya. Ya itu. Saya jadi petinju lah, saya mulai latihan sama om saya bisa berhasil. Daripada berantem di bawah jalan mendingan di ring. Iya, gara-gara omnya. Iya, Tadi awalnya mamanya nggak setuju. Oh, saya nggak setuju. Itu. Gitu. Kenapa mama nggak setuju om? Ya. Mama kenapa nggak setuju? Jadi Kalau sudah jadi juaranya baru mama senang, tapi Iya. kalau belum jadi juara mama pasti takut. takut Karena anaknya dipukul orang. ya, karena saya masih kecil lawannya besar. Saya kan main mulai dari umur 14 tahun itu. Saat dia amatir sampai juara dunia. Oke bang, kalau lu sendiri kan artinya udah punya basic, udah ngerasain jadi petinju gimana, akan itu olahraga itu kan terus lu Ya. jalanin nggak? Iya, kebetulan sampai sekarang udah setahun berlalu, udah hampir 2 tahun. Gue masih jadi hobi. Jadi setiap hari olahraga gue tuh kadang basket, tinju, lari, bola. Tapi seringnya jadi tinju. Karena ketagihan gitu, jadi ke bawah. Dan gue pakai stand asli ke kanan kan, karena gue bukan orang kiri dan seru gitu. Bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus sebenarnya teknik bertinju gue dibanding waktu syuting malahan. Iya, makanya gue kayak aduh bagusan sekarang, tapi ya udah lah, udah berlalu gitu. Berarti mau ikut tanding tinju beneran bang? Oh enggak lah kalau itu, karena gue tujuannya olahraga kan, bukan membuktikan diri gue hebat lagi gitu. Gue kan udah pernah hebat di zaman. Oh, itu ada nggak sih yang dirasain selama main film ini mungkin? Selama main film ini yang dirasa nggak perubahan dari seorang Densu? Lu nggak tahu badan gue tuh dulu berarti 89 tau sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus nurunin berat badan. Lu tahu dari 89 gue turun ke 76. Berapa lama tuh? Dalam waktu 1 bulan. Iya, itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing. Sampai muntah-muntah gue. Tapi kan gue nggak usah jual cerita sedih ya, biar orang nonton nggak usah. Filmnya bagus soalnya, asik. Perjuangan banget ya bang untuk film ini? Menurut gue nggak penting perjuangan gue. Yang penting adalah Elias Pikal itu secara rasa, secara karakter orang akhirnya bisa dapat di dalam film itu. Perjuangan gue tuh nggak lebih besar daripada apa yang sudah Elias Pikal lakukan. Bermain dalam sinetron terbaru yang sama, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan beradu akting menjadi sepasang kekasih dalam sinetron yang berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Menceritakan tentang pasangan yang akan segera melangsungkan pernikahannya, namun nasib lain harus merubah segalanya setelah sebuah kecelakaan terjadi. Selain diperankan oleh Lesti dan Bilar, sinetron ini juga dilakoni oleh sederetan aktor terkenal lainnya, seperti Randy John dan Valerie Tivanka.
Lesti mengungkapkan dirinya harus berperan sebagai wanita alim yang sempurna serta pandai dalam mengaji, berbeda dengan sang suami yang berperan sebagai lelaki cuek serta terlihat lebih antagonis. Dalam tayangan episode pertamanya, Lesti dan Bilar merasa puas secara kualitas dan berharap bisa menjadi permulaan yang baik untuk kedepannya. Lantas bagaimana respon mereka terkait adegan romantis yang harus diperankan dalam lawan main masing-masing? Bagaimana nih melihat awal sinetron yang perdana hari ini? Kasih puas ya, puas secara kualitas ya, puas secara kualitas, dan mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik tentunya. Dan kita harap bisa progresnya semakin meningkat, dan tentu saja ya jika Allah berkehendak mudah-mudahan ini bisa menjadi sinetron yang diminati masyarakat. Amin. Senang, dan tadi kita emang bener-bener nggak ikut preview kemarin, dan tadi kali pertamanya kita menyaksikan hasilnya episode pertama, sangat-sangat membuat gemes ya ternyata gitu. Sama Raja ya? Sama Raja. Baca, aku kan emang baca semua kan, baca aja tuh gemes, ternyata pas begitu diperankan lebih gemes. Kenapa? Ternyata begitu diperankan makin Masya Allah menggemaskan dengan ekspresinya Raja ya dan ekspresinya Raja yang tapi kan ada sebab musababnya Raja seperti itu, walaupun sebetulnya kan dia juga salah paham ya, tapi pokoknya ceritanya seru, kalian harus ikutin, jangan sampai ke skip setiap episodenya ya. Jadi sebetulnya karakter Raja sendiri sih yang dia begitu bukan berarti dia jahat. Karakter di tengah-tengah, dia melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Tapi yang menarik, tapi di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu, memang benar-benar entertainer sejati ya, bisa nyanyi, ternyata begitu acting juga bisa mampu memberikan performa yang terbaik di judul ini, bisa memberikan energi seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di tergantung partner ya sih kalau kayak gitu. Ada kesamaan nggak sih sama karakter yang kalian mainin gitu? Kenapa? Ada kesamaan nggak sama karakter yang kalian mainin? Sama-sama punya lambu ya. Punya bapak itu Pak. Kesamaannya kalau kamu dulu dong. Nggak ada ya, karena sosok Arsy ini pintar ngaji. Arsy pintar ngaji. Apa? Kamu sama-sama pintar ngaji, cuma nggak jadi guru ngaji aslinya. Kalau Arsy kan guru ngaji. Masih belajar kalau Lesti. Kalau Arsy itu udah pintar ngaji. Kalau Lesti kan masih belajar ngaji gitu. Terus kalau Arsy itu perfect banget lah gitu. Dia solehah, terus tapi dia kuat, terus menunjukkan bahwa walaupun dia perempuan tapi dia harus punya prinsip yang kuat gitu, dan dia begitu yakin dengan takdir, yakin dengan semua yang udah Tuhan kasih untuknya gitu. Udah buka lemas banget aman. Gitu, beda sama karakter Lesti. Kalau Raja Arsina lembut, halus ngomongnya. Kami Raja sendiri ya mungkin apa ya bingung saya. Kalau Raja sendiri mungkin lebih ke ini, dia bagaimanapun dia terkesan cuek sama orang, tapi dia tuh memang patuh terhadap orang tua. Itu yang saya lihat dari sosok Raja. Makanya di beberapa momen dia bisa berubah sikap ketika bersama Arsy dan ketika bersama orang tuanya Arsy. Spoiler dong. Tadi Lesti sempat gemes juga tuh sampai lempar tisu. Saking bapernya ngelihatnya. Berarti kan aktingnya Bilar berhasil gitu bikin orang sebel. Iya, makanya aku bilang, aku kan baca dari episode pertama gitu emang sampai selesai. Ternyata begitu ngeliat visualnya lebih bikin enak gitu ya kan, lebih bikin sebel. Padahal dari samping kenapa nggak tinggal sikut aja ya?
Ya makanya saya bingung juga ya. Lesti ini kan yang memainkan perannya, tapi begitu kita nonton dengan tayangan kita benar-benar ke bawah sama ceritanya juga ya. Gitu. Dan ya mudah-mudahan apa yang kita berikan lewat kita bermain di sini bisa terdeliver dengan baik lah perasaan yang kita berikan ke hati penonton. Sebelum ada pasangannya masing-masing gitu loh. Kalian lihatnya gimana kan tadi sempat Kak Lesti di mobil ada yang pegangan tangan sama calon suaminya itu. Iya. Nah, gimana ketika kamu harus beradegan sedikit romantis romantis ke orang lain? Kebetulan Kak Bilar nggak setiap dada syuting sama lawan jenis nggak pernah lihat ya. Tadi sih baru saya lihat. Ya, gimana? Jalan tamu aja lah. Ya kalau ada saya lihat sih pas penonton saya sentil dikit. Untung kan lawan mainnya temennya, jadi kita udah kayak keluarga. Tapi kan kita memang profesional kan, kita semua memang benar-benar ya tujuan kita kan bekerja sama ya, kita bekerja sama untuk memberikan yang terbaik di sini. Kita memerankan peran kita masing-masing supaya bersinergi, hasilnya bagus. Terus orang yang nontonnya benar-benar kebawa dengan ceritanya gitu. Tadi buktinya udah ada yang mensipar di Mas. Wah bro, berarti Simas, nama fansnya Simas. Iya, Simas. Ya terserah kamu aja lah.